Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan kasus dengan judul Darden's Global Supply Chains. Dengan beranggotakan saya sendiri Helena dan teman saya Lejedriana dan Devina. Di sini kita akan membahas ringkasan kasus, rumusan masalah, landasan teori, pembahasan kesimpulan dan juga daftar pustaka. Pada pembahasan yang pertama yaitu ringkasan kasus. Jadi di kasus ini dibahas tentang strategi pengelolaan rantai pasok global Darden Restoran, yaitu adalah sebuah perusahaan induk dari sejumlah merek restoran ternama seperti Olive Garden dan Longhorn Steakhouse yang melayani melayani lebih dari 300 juta pelanggan setiap tahun dengan total nilai pembelian mencapai sekitar 1,8 miliar US dollar. Darden menghadapi tantangan kompleks dalam memastikan bahwa rantai pasoknya mampu mendukung standar kualitas produk, ketepatan waktu distribusi, serta konsistensi layanan di seluruh jaringan restorannya. Untuk rumusan masalah, di sini ada 4 pembahasan, yaitu apa apa saja keunggulan masing-masing dari rantai pasok Darden. Lalu yang kedua, apa saja kendala yang timbul akibat adanya 4 rantai pasok. Lalu yang ketiga, di mana Anda memperkirakan kepemilikan atau hak milik akan berpindah dalam masing-masing 4 rantai pasok Darden. Lalu yang terakhir, bagaimana perbandingan 4 rantai pasok Darden dengan rantai pasok perusahaan lain atau perusahaan mobil, mengapa perbedaan tersebut ada dan bagaimana perbedaan tersebut diatasi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lanjut ke pembahasan landasan teori. Ada 5 bagian dalam landasan teori ini. Yang pertama ada Supply Chain Management atau SCM. Supply Chain Management merupakan pengelolaan terintegrasi dari aliran barang, informasi, dan keuangan, mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir. Menurut Heiser, Render, dan Munson, SCM bertujuan untuk mengkoordinasikan aktivitas rantai pasok guna mencapai efisiensi operasional, keberlanjutan, dan keunggulan kompetitif. Dalam konteks Darden Restoran, pengelolaan beberapa rantai pasok yang berbeda mencerminkan penerapan prinsip SCM yang adaptif terhadap karakteristik produk dan risiko operasional. Lalu yang kedua ada strategi diferensiasi rantai pasok. Desain rantai pasok harus disesuaikan dengan jenis produk, tingkat permintaan, dan tingkat ketidakpastian pasokan. Pendekatan ini sejalan dengan klasifikasi produk fungsional dan inovatif yang dikemukakan oleh Fisher tahun 1997. Opera dan Mendy menekankan bahwa keselarasan antara strategi bisnis dan strategi rantai pasok merupakan faktor utama dalam meningkatkan kinerja operasional. Keputusan Darden dalam mengelola 4 rantai pasok yang berbeda menunjukkan penerapan strategi diferensiasi rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dengan karakteristik yang beragam. Lalu yang ketiga ada supplier relationship management atau SRM. SRM merupakan pendekatan strategis dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok. Kemitraan dengan pemasok merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas, keandalan pasokan, serta keberlanjutan rantai pasok. SRM memungkinkan perusahaan meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko gangguan pasokan. Hal ini relevan dengan praktik Darden yang membangun kemitraan global dengan pemasok di berbagai negara. Lalu yang keempat ada koordinasi dan kompleksitas rantai pasok. Koordinasi rantai pasok mengacu pada penyelarasan aktivitas dan pengambilan keputusan antar anggota rantai pasok. Koordinasi yang efektif dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan
responsivitas rantai pasok. Namun, pengelolaan beberapa rantai pasok secara bersamaan dapat meningkatkan kompleksitas. Kompleksitas rantai pasok berpotensi meningkatkan resiko gangguan dan biaya koordinasi. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Darden dalam mengelola 4 sistem rantai pasok yang berbeda. Lalu yang terakhir, ada peran teknologi informasi dalam rantai pasok. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan visibilitas dan integrasi rantai pasok. Penggunaan sistem informasi seperti point of sale atau POS dapat meningkatkan akurasi peramalan permintaan dan pengendalian persediaan. Pertukaran informasi yang efektif dapat mengurangi ketidakpastian permintaan dan mencegah bullwhip effect. Dalam kasus Darden, pemanfaatan data penjualan aktual mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengadaan dan distribusi bahan baku. Next. Selanjutnya, kita akan membahas pada pembagian pembahasan, yaitu pertama ada apa saja keunggulan masing-masing dari 4 rantai pasok Darden. Darden Restoran mengelola 4 tipe rantai pasok yang berbeda untuk menyesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan operasionalnya. Rantai pasok smallware memiliki keunggulan dalam hal efisiensi dan standarisasi karena produk bersifat tahan lama dan tidak sensitif terhadap waktu. Hal ini memungkinkan Darden menerapkan sistem pengadaan terpusat dengan biaya logistik yang relatif rendah. Rantai pasok bahan makan, kering, dan beku unggul dalam stabilitas pasokan dan fleksibilitas penyimpanan. Produk pada rantai pasok ini memiliki umur simpan lebih panjang, sehingga memungkinkan perencanaan persediaan yang lebih akurat dan pengendalian biayaan yang lebih baik. Sementara itu, rantai pasok seafood berskala global unggul dalam akses terhadap sumber daya internasional dan jaminan kualitas melalui inspeksi langsung di lokasi sumber. Strategi ini memungkinkan Darden memperoleh bahan baku berkualitas tinggi meskipun menghadapi tantangan geografis dan regulasi lintas negara. Next. Lalu yang kedua, apa saja kendala yang timbul akibat adanya 4 rantai pasok? Meskipun fleksibilitas pengelolaan 4 rantai pasok yang berbeda meningkatkan kompleksitas operasional, koordinasi antar pemasok, distributor, dan unit restoran menjadi lebih sulit karena setiap rantai pasok memiliki kebutuhan logistik, standar kualitas, dan mekanisme pengendalian yang berbeda. Selain itu, biaya pengelolaan dan pengawasan cenderung lebih tinggi, terutama untuk rantai pasok makanan segar dan seafood yang memerlukan inspeksi kualitas, pengendalian suhu, serta kepatuhan terhadap regulasi keamanan pangan internasional. Resiko gangguan pasokan juga meningkat apabila terjadi keterlambatan distribusi atau masalah kualitas di salah satu rantai pasok. Dan selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Lalu yang pembahasan nomor 3 itu di mana Anda memperkirakan kepemilikan atau hak milik akan berpindah dalam masing-masing dari 4 rantai pasok. Dalam kasus Darden, perpindahan kepemilikan atau owner atau title terjadi pada titik yang berbeda sesuai dengan karakteristik setiap jenis atau supply chains. Pada swellware supply chains yang mencakup peralatan restoran seperti piring, gelas, dan perlengkapan dapur kepemilikan, biasanya berpindah ketika barang diterima di Darden Direct Distribution. Setelah diterima, secara resmi barang menjadi milik Darden sebelum kemudian dikirimkan ke restoran-restoran. Pada frozen, dry, and
food supply chains, perpindahan kepemilikan kemungkinan terjadi di pusat distribusi Darden yang dikelola oleh perusahaan logistik pihak ketiga, artinya kepemilikan berpindah setelah barang masuk ke gudang distribusi domestik. Lalu pembahasan yang keempat yaitu bagaimana perbandingan empat rantai pasok Darden dengan rantai pasok perusahaan lain seperti Dell atau produsen mobil dan mengapa perbedaan tersebut ada dan bagaimana perbedaan tersebut diatasi. Jadi, rantai pasok Darden sangat berbeda dibandingkan dengan perusahaan seperti Dell atau produsen mobil. Seperti sifat produk dan kebutuhan operasionalnya tidak sama. Perusahaan seperti Dell memiliki supply chain yang lebih terintegrasi secara teknologi, berfokus pada build to order, standar komponen, dan lead time yang dapat diprediksi. Produsen mobil memiliki supply chain bertingkat multi-tier suppliers kompleks tetapi relatif stabil karena komponen bersifat tahan lama dan dapat disimpan dalam waktu lama. Sebaliknya, Darden mengelola rantai pasok yang lebih beragam dan sensitif waktu terutama untuk produk segar dan seafood yang memiliki umur simpan pendek serta memerlukan pengendalian kualitas dan keamanan yang ketat. Lalu untuk kesimpulan di sini, pada studi kasus Darden's Global Supply Chains ini menunjukkan bahwa strategi rantai pasok yang efektif harus disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan operasional. Dengan mengembangkan 4 jenis supply chains yang berbeda, Darden mampu meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, serta mempertahankan keunggulan kompetitif di industri restoran. Namun, kompleksitas dari multi-supply chains ini menuntut koordinasi yang kuat, teknologi informasi yang andal, serta komunikasi intensif dengan pemasok. Keberhasilan Darden menegaskan bahwa pengelolaan supply chains bukan hanya tentang efisiensi biaya, tetapi juga tentang kolaborasi, transparansi, dan pengendalian kualitas. Secara keseluruhan, pendekatan Darden dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain bahwa diferensiasi supply chains merupakan strategi penting untuk menghadapi tuntutan pasar global yang semakin kompleks. Lalu di sini ada daftar pustakanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.